Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitriana Reski Anugrah dengan NIM 2204411427. Saya mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari proyek e-government yang telah saya kembangkan dalam mata kuliah proyek e-government, yang berfokus pada simulasi pengembangan sistem informasi untuk sebuah instansi pemerintah. Nah, judul proyek ini adalah pengembangan sistem informasi layanan publik berbasis web pada Kelurahan Pontap, Kota Palopo. Nah, Kelurahan Pontap merupakan salah satu kelurahan di Kota Palopo yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pada warganya. Namun dari hasil observasi dari studi awal kami menemukan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam sistem pelayanan yang berjalan, khususnya dari sistem kecepatan, efisiensi, dan keterbukaan informasi. Banyak layanan seperti permohonan surat, pengaduan warga, maupun penyampaian informasi kelurahan masih dilakukan secara manual atau melalui media sosial yang tidak terintegritas. Hal ini menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat, kurang terdokumentasi dengan baik, dan menyulitkan masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas. Selain itu, era digitalisasi saat ini menuntut pemerintah termasuk pada level kelurahan untuk ikut beradaptasi. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya menjadi pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, dan akuntabel. Maka dari itu, proyek ini hadir sebagai bentuk simulasi pengembangan e-government di tingkat kelurahan. Nah, tujuannya adalah menghadirkan solusi berbasis web yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan kelurahan secara digital. Mulai dari informasi profil kelurahan, berita terbaru, layanan pengaduan, hingga pendaftaran online warga. Sistem ini dirancang tidak hanya sebagai platform informasi, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah kelurahan dan masyarakat agar tercipta hubungan yang lebih transparansi, efisien, dan modern. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dan manfaatnya. Nah, proyek ini dikembangkan dengan beberapa tujuan yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkungan Kelurahan Pontap. Yang pertama, tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi seperti permohonan surat, pengaduan masalah, atau pendaftaran kegiatan. Jika sebelumnya masyarakat harus datang langsung ke kantor kelurahan untuk mengantri, melalui sistem ini mereka cukup membuka website dan melakukan layanan tersebut dari rumah. Nah, kedua, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dengan adanya fitur berita, pengumuman, dan dokumentasi kegiatan yang diunggah secara berkala. Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang sedang dikerjakan pemerintah kelurahan, serta siapa yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan atau layanan. Nah, yang ketiga, proyek ini bertujuan untuk membangun budaya pelayanan publik yang modern, profesional, dan berbasis teknologi dengan tampilan antarmuka yang bersih, responsif, dan ramah pengguna. Sistem ini mendidik masyarakat bahwa pelayanan publik bisa dilakukan secara lebih baik, cepat, dan terpercaya. Nah, adapun manfaat yang diharapkan dari pengembangan sistem ini terbagi menjadi dua sisi, yaitu bagi masyarakat. Sistem ini menghadirkan kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan dalam mengakses informasi maupun layanan. Mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam di kantor kelurahan hanya untuk mengurus dokumen, karena kini semua dilakukan secara daring kapan saja dan di mana saja. Nah, bagi pihak kelurahan, sistem ini membantu dalam pengelolaan data warga, distribusi informasi resmi, serta dokumentasi kegiatan. Ini sangat berguna untuk perencanaan pelaporan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Nah, lebih dari itu, sistem ini juga memberikan nilai dari segi citra instansi. Kelurahan yang memiliki sistem informasi berbasis web menunjukkan komitmen terhadap inovasi, keterbukaan, dan profesionalisme, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu saja dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan membahas fitur-fitur sistem dan arsitektur teknologi yang digunakan dalam sistem pelayanan kelurahan Pontap. Fitur-fitur dalam sistem pelayanan kelurahan Pontap yang ditampilkan pada slide tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan secara digital. Sistem ini ditunjukkan bagi dua jenis pengguna utama, yaitu admin dan warga. Admin di sini bertugas mengelola konten, proses permohonan, serta merespon pengaduan. Sementara warga sebagai pengguna umum dapat mengakses berbagai informasi dan mengajukan kebutuhan layanan secara online. Salah satu fitur utamanya itu adalah informasi pelayanan yang menyediakan panduan terkait jenis-jenis layanan kelurahan seperti pembuatan surat, KTP, KK, dan akta kelahiran. Fitur ini penting agar warga tidak perlu datang langsung hanya untuk mencari tahu prosedur atau syarat pelayanan. Fitur selanjutnya itu atau fitur berikutnya itu adalah pengumuman dan berita yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi terbaru dari kelurahan seperti kegiatan gotong royong, jadwal pelayanan keliling, atau informasi penting lainnya. Ini membantu membangun komunikasi yang lebih cepat dan transparan antara kelurahan dan masyarakat. Kemudian terdapat fitur dokumen dan formulir yang memungkinkan warga mengunduh atau mengisi berbagai formulir layanan secara mandiri dari rumah, seperti formulir pembuatan KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Ini mendorong efisiensi dan meminimalkan antrian fisik. Selanjutnya, ada fitur pengaduan, memberikan ruang bagi masyarakat atau warga untuk melaporkan permasalahan di lingkungan mereka, seperti infrastruktur rusak, gangguan keamanan, atau pelayanan publik yang kurang optimal. Dan fitur yang terakhir itu ada informasi bantuan. Informasi bantuan ini menyediakan data atau informasi terkait bantuan sosial yang tersedia, seperti bantuan pangan, BLT, atau program pemerintahan lainnya. Fitur ini sangat bermanfaat bagi warga yang membutuhkan informasi tentang bantuan yang sedang dibuka atau sedang berlangsung. Jadi, keseluruhan fitur tersebut saling terintegrasi dan bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan lebih mudah diakses dalam mendukung transformasi pelayanan ke era digital. Setelah memahami fitur-fitur utama sistem, saya akan lanjut menjelaskan bagian arsitektur dan teknologi yang digunakan dalam sistem pelayanan kelurahan Pontap. Sistem ini dibangun menggunakan struktur yang sederhana namun efektif. Dari sisi teknologi, pada bagian front-end atau tampilan antarmuka pengguna, digunakan teknologi dasar web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Ketiganya berfungsi untuk membangun tampilan website, bisa diakses oleh warga secara mudah dan responsif, baik melalui komputer maupun perangkat mobile. Sementara untuk bagian back-end atau pengelolaan data di belakang layar, sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP yang terhubung ke basis data MySQL. PHP berperan dalam menangani logika aplikasi, memproses form, dan mengelola alur layanan, sedangkan MySQL menyimpan data-data warga dan dokumen layanan yang diunggah. Lalu, untuk alur singkat layanan, proses dimulai ketika warga mengisi form digital yang telah disediakan. Setelah itu, data akan langsung masuk ke dalam sistem dan diterima oleh admin kelurahan. Admin kemudian memproses permintaan sesuai kebutuhan, misalnya pembuatan surat akta atau pengecekan bantuan. Setelah proses selesai,
Hasil output layanan akan diberikan kembali kepada warga, bisa berupa file atau dapat diunduh atau notifikasi status layanan. Dengan alur dan teknologi seperti ini, diharapkan pelayanan publik bisa berjalan lebih efisien, transparan, dan mengurangi hambatan seperti antrean panjang di kantor kelurahan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan ke pemateri ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Ramadhani dengan NIM 224411430. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang website Kelurahan Pontap yang telah kami bangun sebelumnya, yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu website pelayanan untuk warga, dan yang kedua ada dashboard admin kelurahan. Dan langsung saja kita masuk ke proses demonstrasinya. Oke, langsung saja kita masuk di bagian register untuk tampilan halaman warga. Di sini ada pilihannya itu register dan login. Pada bagian register ini jika kita pertama kali ingin masuk atau mengakses halaman website tersebut, dan kita memasukkan beberapa data-data yang nantinya akan disetujui oleh admin. Langsung saja kita pada halaman profil kelurahan itu berisi pengantar mengenai Kelurahan Pontap termasuk visi dan misi. Selanjutnya informasi pelayanan. Pada informasi pelayanan ini menjelaskan tentang berbagai jenis pelayanan yang tersedia di Kelurahan Pontap, seperti pengurusan KTP, KK, surat keterangan domisili, pengurusan izin usaha mikro kecil. Selanjutnya ada pengumuman dan berita. Pada bagian ini berisi updatean berita terbaru dan pengumuman penting dari kelurahan, seperti jadwal pelayanan, pembagian sembako, dan berita yang terjadi di sekitar wilayah Kelurahan Pontap. Pada bagian dokumen formulir ini terdiri dari dua halaman, yaitu dokumen dan formulir dan pengajuan formulir. Dan untuk mengajukan formulir, kita dapat memilih untuk mengajukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Setelah kita memencet mengajukan surat, maka form pengajuannya akan otomatis masuk ke halaman dashboard admin. Selanjutnya itu halaman pengaduan. Pada halaman ini berisi form yang bisa diakses oleh warga yang menyampaikan aspirasi, kritik, atau masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Pengaduan ini akan langsung masuk ke dashboard admin untuk diproses lebih lanjut. Contohnya kita masukkan selanjutnya di galeri kegiatan. Pada bagian ini berisi dokumentasi tentang foto dan video dari kegiatan kelurahan seperti kerja bakti, seminar, dan lain-lain. Selanjutnya ada kontak dan lokasi. Warga bisa menemukan alamat lengkap, nomor telepon, serta peta lokasi Kelurahan Pontap yang terintegrasi dengan Google Maps. Kiri itu informasi bantuan, berisi informasi tentang bantuan sosial seperti BLT, PKH, dan bantuan lainnya, termasuk syarat dan cara pendaftarannya. Selanjutnya kita masuk di halaman dashboard admin. Dashboard ini hanya bisa diakses oleh petugas atau staf kelurahan, fungsinya untuk mengelola seluruh data dan permohonan dari warga. Dashboard ini terdiri dari 4 menu utama, yaitu halaman utama, dokumen layanan, berita atau pengumuman dan pengaduan, serta persetujuan registrasi warga. Pada halaman home atau halaman utama ini, admin dapat melihat statistik jumlah pelayanan, termasuk berapa warga yang mengajukan permohonan dokumen, seperti jumlah permintaan KTP, KK, dan akta. Selanjutnya itu layanan dokumen. Semua data pengajuan dari warga akan masuk ke menu ini. Fitur-fiturnya itu menampilkan nama, jenis layanan, dan status pengajuan. Admin bisa mengklik nih untuk melihat detail data warganya. Serta data bisa diedit jika ada kesalahan. Setelah semua selesai, warga bisa mencetak dokumen. Sudah.
berita atau pengumuman dan pengaduan. Admin bisa menambahkan berita atau pengumuman yang baru yang nantinya akan ditampilkan otomatis di website warga. Lalu kita simpan. Dan untuk pengaduan yang tadi yang telah kita masukkan di halaman website warga, pelayanan website warga Kelurahan Pontap telah masuk di halaman dashboard admin. Nantinya kan masuk di sini. Ini yang tadi ini makan gratis di rumah Kiki. Selanjutnya itu persetujuan di registrasi warga. Pada bagian ini admin memiliki kewenangan untuk menyetujui akun warga yang ingin mengakses website Kelurahan Pontap khusus untuk warga. Seperti yang saya perlihatkan tadi di bagian registrasi untuk warga, terlebih dahulu kita harus melakukan registrasi atau pendaftaran yang memasukkan data-data diri serta memasukkan username atau password. Setelah kita mengklik register, nantinya akan masuk di sini dan statusnya belum disetujui. Nah, nantinya admin akan mengecek apakah warga ini benar-benar warga asli dari Kelurahan Pontap, dan nanti setelah dicek maka akan disetujui, dan setelah akun warga tersebut disetujui maka warga bisa langsung login menggunakan username dan passwordnya. Selanjutnya itu kendala yang kami hadapi dalam proses pengembangan sistem e-government Kelurahan Pontap. Kami menghadapi beberapa kendala, antara lain yaitu keterbatasan waktu. Dan untuk waktu pengerjaan proyek ini cukup terbatas, terutama karena harus dibagi dengan kegiatan lain seperti kuliah, laporan, dan revisi tugas. Dan beberapa fitur sebenarnya bisa dikembangkan lebih lanjut jika kami memiliki waktu yang lebih panjang, seperti validasi data otomatis atau sistem notifikasi email. Yang kedua itu ada kendala jaringan. Proses upload dan pengujian sistem terkadang terhambat oleh akses internet yang tidak stabil, terutama saat ingin melakukan deploy atau menghubungkan ke database online. Dan koneksi yang lambat membuat proses debugging atau sinkronisasi antar halaman menjadi kurang optimal. Selanjutnya itu saran dan pengembangan lanjutan. Berikut ini adalah beberapa saran dan rencana pengembangan ke depannya agar sistem ini bisa berjalan lebih optimal saat digunakan. Yang pertama ada integrasi dengan sistem Dukcapil. Agar data dokumen seperti KK, KTP bisa diverifikasi langsung dengan database pusat, maka ke depannya perlu integrasi dengan sistem resmi pemerintah seperti Disdukcapil. Kedua itu sistem notifikasi otomatis. Menambahkan notifikasi via SMS atau email kepada warga jika pengajuan dokumen sudah selesai, pengaduan telah diproses, dan ada pengumuman penting dari kelurahan. Refleksi pembelajaran. Selama mengerjakan proyek ini, saya pribadi mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran, diantaranya penerapan ilmu ke dunia nyata. Saya belajar bagaimana mengimplementasikan teori e-government dan pemrograman web ke dalam sistem nyata yang benar-benar bisa digunakan masyarakat. Yang kedua, kolaborasi dan komunikasi. Proyek ini juga mengajarkan pentingnya komunikasi dan kerja tim, terutama saat membagi tugas dan menyatukan desain antar halaman agar tetap konsisten. Selanjutnya itu kontribusi antar kelompok. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya Fadila Ramadhani selaku ketua kelompoknya. Di sini saya berkontribusi sebagai front end development, back end development, dan penyusunan laporan. Yang kedua ada Ratna Adamelinda, dia berkontribusi sebagai front end development, penyusunan laporan, dan perencanaan. Dan selanjutnya ada Fitriani Reski Anugrah Pahri, berkontribusi sebagai front end development, penyusunan laporan, dan perencanaan.
Proyek ini merupakan langkah awal dalam menerapkan sistem pelayanan digital yang terintegrasi, dan saya berharap sistem ini bisa terus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Pontap. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.